Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan lagicoding.com. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi yang saya bangun menggunakan Laravel 12 dan juga kombinasi Livewire versi 4. Pada Livewire versi 4 ini kita lebih dipermudah dalam proses development yang intinya dalam pembuatan logic dan juga blade view bisa lebih disimpelkan dalam satu file. Jadi tidak perlu bolak-balik antara kelas komponen dengan blade view. Baik, untuk tema pada aplikasi kali ini, kita akan belajar membuat sistem informasi manajemen desa yang berisi tentang pendataan warga atau database warga per RT dan per RW. Kemudian di dalam sistem ini kita juga bisa membuat surat permohonan untuk warga yang menginginkan surat permohonan mulai dari surat usaha, surat keterangan domisili, dan beberapa surat lainnya yang tentunya semua surat itu sudah bisa diatur dinamis di dalam dashboard nantinya. Baik, untuk UI-nya di sini kita menggunakan Tailwind CSS dan juga template dari SoftUI. Nah, dari SoftUI ini menyediakan versi yang free ya, bisa kita manfaatkan. Dan untuk homepage ini kita manfaatkan dari halaman virtual reality. Nah, ini kita sedikit makeover. Untuk tampilan ada widget cuaca, kemudian widget subtitle kita gunakan wirepull. Jadi per 5 detik ini akan berganti ya. Kemudian ada widget agenda, widget to-do list atau tugas, dan juga kita tambahkan widget untuk audio. Baik, kita coba masuk menggunakan akses dari administrator. Pada halaman utama dari administrator ada beberapa statistik utama ya. Ada dari total jenis surat, kemudian total user, ada total role, permission, jumlah warga berdasarkan jenis kelamin. Di sini laki-laki total masih ada 4, kemudian perempuan ada 1, dan rata-rata warga berada di umur 12 tahun. Kemudian ada beberapa widget atau card untuk menampilkan sedikit variasi ya, biar lebih interaktif. Kemudian ada chart untuk menampilkan jumlah total surat yang sudah terbit berdasarkan bulan. Jadi di Januari ada 4, Februari ada 4, Maret baru ada 1. Kemudian di sisi kanan, di sini ada chart yang menampilkan total warga berdasarkan laki-laki dari masing-masing RT. Itu ya. Kemudian di sini lagi ada sedikit widget untuk menampilkan total permintaan surat dari masing-masing jenis surat. Karena di sini ada 6, di sini akan tampil 6. Baik. Kemudian yang pertama, di sini ada halaman user. Ini kita bisa menambahkan user mulai dari nama, email, kemudian password dan juga role-nya. Kemudian di dalam menu roles, di sini ada roles management. Kita bisa menambahkan role baru, misalkan admin RT, admin RW atau warga gitu. Ini bisa kita atur melalui di sini, dan juga kita bisa membatasi akses ataupun permission dari masing-masing role ini. Misal admin RT mau kita batasi hanya bisa melihat data warga saja dan juga send data KK. Ini bisa kita konfigurasi melalui konsep RBAC ya, Role Based Access Control. Kemudian berikutnya ada menu master surat. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah surat mulai dari jenis surat ini. Nah, jenis surat ini kita atur dari mana? Kita atur dari master tipe surat di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan surat baru, misalkan contoh SKM, surat keterangan menikah atau apa dan seterusnya. Ini nama suratnya. Kemudian templating blade-nya kita bisa atur. Kemudian data pilotnya ini biasanya kita gunakan untuk surat yang ada kelanjutan. Dalam arti surat itu tidak baku seperti itu terus gitu. Jadi sifatnya dinamis. Misal kita membuat surat pindah, maka kita harus memasukkan pilotnya. Misalkan alamat tujuan, kemudian
kecamatan tujuan, kabupaten, dan seterusnya. Kita lihat contoh yang sudah ada, seperti contoh surat pindah ini. Nah, ini pilot ini yang nantinya akan kita tampilkan ke dalam master suratnya. Ini template-nya sudah saya berikan beberapa contoh, nanti tinggal dikembangkan lagi yang lebih kompleks dan sesuai keinginan. Untuk contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa menambahkan surat. Misalkan ini kita cari jenis suratnya, surat keterangan pindah mana ini. Nah, otomatis akan muncul sebuah form baru, di mana form ini muncul dari data pilot yang sudah kita atur dari master tipe surat ini, yang surat keterangan pindah ini ya. Nah, pilot ini alamat tujuan. Nah, ini muncul di sini. Kemudian alasan pindah, oke, muncul, dan juga tanggal pindah keperluan. Ya, ini dinamis dari yang berasal dari pilot ini. Baik, kemudian data surat di sini kita bisa menambah seperti contoh tadi ya. Untuk lihatnya bisa langsung kita print. Ini hasilnya untuk surat keterangan domisili, misalnya surat keterangan pindah. Ini ya. Jadi alamat tujuan ini yang muncul dari pilot tadi. Ini templatingnya sudah bisa dinamis ya. Jadi bisa teman-teman edit sesuai keinginan dan tidak langsung dari kode gitu. Baik, kemudian yang terpenting di sini ada master data. Master data meliputi master RT. Nah, kita harus menginput data RT dahulu. Misalkan di dalam satu desa itu ada berapa RT gitu. Kemudian juga ada master RW. Ketua RW-nya siapa? Kita bisa assign mengambil data dari user yang sudah kita setting dari atas tadi. Kemudian ada master profile. Ini kita bisa mengatur profil desa. Karena profil desa hanya satu, ketika sudah ada data maka button tambah profil ini kita hidden gitu. Misal kita hapus, nanti dia akan muncul. Baik, kemudian ada master penduduk. Ini bisa kita inputkan tambah penduduk. Nah, nanti konsepnya ini yang input adalah masing-masing RT. Jadi kita bisa coba login pada akun RT. Misalnya di sini ya. Master penduduk ini. Nah, di sini bagusnya si RT itu akan melihat data penduduk berdasarkan RT yang dia miliki. Pas pada waktu kita inputkan data user, data RT di sini, maka kita diwajibkan untuk memilih ketua RT-nya siapa. Misalkan saya menggunakan Farhan, misal dikasih RT 4, RW 9 tadi, maka di sini data yang muncul otomatis berdasarkan RT yang dia pimpin gitu. Jadi tidak rancu dari masing-masing RT gitu. Dan juga ketika menambah penduduk, RT dan RW ini kita atur menjadi disable karena dia otomatis akan mendeteksi dia ini sedang membawahi RT dan RW berapa gitu. Jadi untuk memudahkan dalam pendataan. Baik, kemudian ada lagi master setting di sini. Ada master lagi di sini, ada web setting. Ini bisa kita konfigurasi judul website ini, logo, kemudian gambar home yang berada di depan tadi. Di sini. Nah, kemudian ada lagi daftar agenda. Daftar agenda ini di sini ya. Di ini nanti bisa tampil di sini. Kemudian ada menu to-do list atau rencana kegiatan yang akan tampil di sini. Kemudian kita juga bisa mengatur audio melalui dari menu musik ini. Bisa juga menambah ataupun mengedit. Kemudian yang terpenting di sini ada master report. Di sini kita bisa mengunduh data laporan dari data warga, filter berdasarkan RT gitu. Jadi misalnya RT 3 ada 2 warga, RT 9 ada 2 warga, RT 6 ada 1 warga gitu. Ini bisa kita ekspor by RT maupun semua RT. Kemudian pada menu report yang kedua di sini ada laporan surat. Jumlah surat yang sudah keluar berdasarkan masing-masing RT gitu. Jadi ini untuk mempermudah dalam pelaporan gitu ya, atau
informasi yang bisa kita dapat gitu. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman minat, bisa menghubungi nomor atau mengunjungi website Lagi Coding. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.